Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Lastari Halilintar, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya untuk mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara, bernama asli Raden Suwardi Suryaningrat, adalah tokoh pendidikan Indonesia yang lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan bapak pendidikan Indonesia, sekaligus pendiri perguruan taman siswa dan juga sebagai pelopor Merdeka Belajar. Peta konsep pembahasan modul kita hari ini pertama yaitu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan tantangan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak lahir dan batin, sedangkan pengajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi 6 poin. Poin yang pertama adalah pendidikan untuk kemerdekaan, meliputi kemerdekaan politik dan budaya, kemerdekaan pikiran dan perasaan, pendidikan sebagai kunci menuju kemerdekaan. Yang kedua, pendidikan holistik, meliputi aspek akademis, aspek moral dan spiritual, aspek sosial dan budaya. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses aktif, meliputi belajar aktif, kolaborasi antara guru dan siswa, pembelajaran partisipatif. Yang keempat, pendidikan kemandirian kebudayaan, meliputi promosi kebudayaan lokal, identitas nasional melalui kebudayaan, penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang kelima, pendidikan untuk masyarakat, meliputi akses pendidikan merata, pendidikan yang memasyarakat, pendidikan sebagai pemberdayaan. Yang keenam, pendidikan sebagai transformasi sosial, meliputi peran pendidikan dalam transformasi sosial, pengurangan ketidaksetaraan melalui pendidikan, promosi ketidakadilan melalui pendidikan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikannya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, kita sebagai guru memberikan contoh suri tauladan yang baik terhadap murid-murid kita. Ing Madyo Mangunkarso, kita sebagai guru berada di tengah untuk menjadi motivator untuk murid-murid kita. Sedangkan Tuturi Handayani, kita sebagai guru menjadi pendorong atau pemancu terhadap anak-anak murid kita. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan asas trikon, yang mana asas trikon itu meliputi yaitu asas kontinuitas. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, asas konvergensi, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Yang ketiga yaitu asas konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu seperti persemaian padi, di mana seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, karena petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Jika dianalogikan terhadap guru,
guru hanya bisa menuntun karakter baik peserta didik. Seorang petani tidak bisa menjadikan padi menjadi jagung atau sebaiknya jagung menjadi padi. Seperti juga seorang guru hanya bisa menuntun dan menebalkan potensi yang sudah ada pada diri anak. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghambakan murid. Menghambakan murid adalah istilah yang mungkin merujuk pada sebuah pendekatan atau praktik dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, di mana guru atau pengajar memberi kontrol yang lebih besar kepada murid dalam proses belajar mereka. Hal-hal yang termasuk dalam menghambakan murid. Yang pertama, menghargai dan mengakui potensi unik setiap murid, membebaskan murid dari belenggu konvensional, memberi otonomi kepada murid dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Yang kelima, mendorong pembelajaran yang bersifat holistik. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara sekarang dan di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis kreativitas dan inovasi. Ki Hajar Dewantara konsep tentang menghambakan murid yang memberi ruang bagi kreativitas dan inisiatif murid dalam pembelajaran, relevan dengan upaya untuk mempersiapkan generasi yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Pembangunan karakter dan kepribadian. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang holistik yang mencakup pembangunan karakter dan kepribadian relevan dengan kebutuhan untuk membentuk individu yang memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Pendidikan berbasis teknologi. Prinsip Ki Hajar Dewantara tentang menghargai individualitas, memberi otonomi kepada murid, dan membangun karakter tetap relevan dalam konteks pendidikan digital. Pendidikan inklusif. Konsep Ki Hajar Dewantara tentang menghargai potensi unik setiap murid dan membebaskan mereka dari belenggu konvensional dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua. Pembangunan masyarakat berkelanjutan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga harus berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis karakter. Yang kedua yaitu pendidikan inklusif. Yang ketiga yaitu pendidikan kewirausahaan. Yang keempat yaitu pendidikan karakter bangsa. Yang kelima yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. Lalu tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, tantangannya adalah keterbatasan sumber daya. Maka solusinya adalah kreativitas dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua, tantangannya adalah resistensi terhadap perubahan. Solusinya adalah pendekatan partisipatif. Yang ketiga, tantangannya adalah kebijakan pendidikan yang tidak mendukung. Maka solusinya adalah advokasi kebijakan. Yang keempat yaitu kesenjangan, akses, dan kesempatan. Maka solusinya adalah pembangunan infrastruktur dan akses. Demikianlah presentasi saya yang saya sajikan. Semoga bermanfaat. Salam guru-guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.